Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Laili Ilma Fahmiar dengan NIM 222100038. Di sini, saya dari kelas A1 PBSI 2022 akan menjelaskan sepemahaman saya tentang satu, identitas nasional, 2, hak dan kewajiban warga negara, 3, konsep warga negara, dan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Siapa sih yang tidak kenal dengan kata identitas? Nah, jadi identitas yaitu ciri atau data diri seseorang yang dapat membedakan seseorang dengan seseorang lainnya. Nah, jadi apa sih identitas nasional itu? Jadi, identitas nasional atau sering disebut jati diri adalah ciri khas atau karakteristik yang dimiliki suatu bangsa agar bisa membedakan dengan bangsa yang lainnya, khususnya yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, pasti tidak asing dengan kata-kata hak dan kewajiban. Jadi, hak adalah suatu kuasa kita terhadap sesuatu agar kita dapat menerima yang semestinya kita terima atau miliki. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah beban yang ditanggung atau beban tanggung jawab yang harus kita jalankan atau lakukan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak sebagai warga negara itu apa aja sih? Yang pertama ada hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak untuk mendapatkan jaminan masyarakat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya ada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kita harus menjaga kedaulatan negara, membayar pajak, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti pemilu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai konsep warga negara. Pengertian warga negara itu sendiri adalah warga atau anggota member yang menduduki suatu negara. Di negara ada orang yang menduduki atau berada di negara. Terbagi menjadi dua, ada penduduk, ada juga non-penduduk. Penduduk terdiri dari WNA dan WNI. WNI berarti warga negara Indonesia dan WNA adalah warga negara asing yang menetap lama di Indonesia, berarti disebut dengan penduduk. Dan yang kedua dibagi menjadi bukan penduduk. Bukan penduduk itu adalah orang yang hanya singgah sementara di Indonesia. Misalnya seperti pelancong, turis yang sengaja untuk berekreasi saja di Indonesia. Nah, dalam pembahasan konsep warga negara ini, ada juga pengelompokan status kewarganegaraan. Yang pertama ada ius soli atau ius kelahiran. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan melalui daerah atau tempat mereka dilahirkan. Lalu yang kedua ada ius sanguinis atau asas keturunan. Jadi ius sanguinis ini adalah penentuan status kewarganegaraan melalui keturunan atau ikatan darah. Lalu yang ketiga yaitu asas perkawinan, yaitu penentuan status kewarganegaraan melalui perkawinan. Dan yang terakhir adalah naturalisasi. Nah, contoh dari naturalisasi misalnya timnas Indonesia membutuhkan pemain dari luar, maka pemain dari luar tersebut dapat asas naturalisasi, di mana pemain dari luar itu karena nantinya akan memberikan manfaat bagi timnas Indonesia, maka difasilitasi lah bahasanya itu ya, seperti membuat KTP, STNK, SIM, agar dipermudah juga nanti ketika mereka akan ada di Indonesia untuk latihan. Nah, tibalah kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang wawasan Nusantara. Kita tidak asing juga dengan kata wawasan. Wawasan sering disebut juga pengetahuan. Pengetahuan kita terhadap sesuatu. Jadi, apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah pengetahuan kita tentang Indonesia, bangsa kita sendiri. Sejauh mana kita mengenal Indonesia, sejauh mana kita tahu akan sejarah Indonesia. Lalu, kenapa sih kita harus tahu dan memiliki wawasan Nusantara ini? Yang pertama, yaitu untuk membimbing kita dalam penyelenggaraan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, ini nih yang paling penting, yaitu sebagai rambu-rambu kita agar tidak melupakan sejarah Indonesia, tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang telah membuat Indonesia merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.